Nomor dua, penyebab kematian di muka bumi ini bunuh diri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bunuh diri. WHO mencatat bahwa setiap beberapa menit ada orang yang bunuh diri di muka bumi ini. Nomor dua paling banyak, saudaraku sekalian. Dan kita mau tahu, dan kita harus tahu bahwa orang-orang yang bunuh diri itu, Bapak Ibu Saudara, bukan orang-orang yang miskin yang tidak ada apa-apanya. Orang yang bunuh diri itu adalah orang-orang yang tinggal di apartemen, orang-orang yang punya pekerjaan, punya penghasilan. Tapi mereka bunuh diri. Mereka tidak dapat kebahagiaan yang mereka cari. Mereka tidak diberkati dalam hidupnya. Itulah sebabnya berkat yang terutama bukan uang, sukacita, damai sejahtera. Itulah sebabnya damai sejahteraku yang kuberikan kepadamu, Yohanes 14, bukan seperti yang dunia berikan. Amin. 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 Itu sebabnya datanglah kepada Yesus. Dialah yang punya kebahagiaan. Dialah sumber kebahagiaan, dialah sumber berkat. Bagaimana supaya kita berbahagia dan diberkati? Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya menghormati Tuhan. Menyadari bahwa hidup kita ini ada karena Tuhan. Sehingga kita menjaga tingkah laku kita. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Dia selalu mengingat Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kedua, bagaimana orang yang berbahagia itu? Suka. Bahkan kata firman Tuhan begini ayat 1 ini. Sangat suka. Sangat suka kepada segala perintah Tuhan. Berarti orang ini, orang yang berbahagia adalah orang yang menyenangi firman Tuhan. Dia tidak bisa kalau tidak membaca firman Tuhan dalam hidupnya. Kenapa? Karena firman Tuhan penuntun hidupnya. Suka kepada segala perintah Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita tahu perintah Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku sekalian? Baca dan renungkan firman Tuhan. Baca dan renungkan firman Tuhan. Baca dan renungkan firman Tuhan setiap hari. Itu orang yang suka kepada segala, bahkan sangat suka kepada segala perintah Tuhan. Amin. Untuk apa kita menikah? Supaya berbahagia dan diberkati. Tapi manusia mencari jalannya sendiri. Tapi kabar baiknya adalah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah sebabnya Tuhan Yesus datang. Itulah sebabnya Tuhan Yesus turun. Dia tahu kesusahan kita. Dia tahu kita tidak bisa mencari kebahagiaan kita sendiri. Dia tahu bahwa kita tidak dapat mengejar berkat kita sendiri. Kecuali hanya pada Dia, Yesus Kristus Tuhan. Dia harus turun menjadi manusia. Untuk membuktikan cintanya kepada kita, sayangnya kepada kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang. Kenapa Dia harus disalib? Kenapa Dia harus mencurahkan darahnya untuk kita? Karena Dia mengasihi kita. Karena Dia sayang kepada kita. Dia tahu kesusahan kita. Dia tahu. Karena kita adalah ciptaannya. Dia tahu kesusahan saudara dan saya. Itulah sebabnya Yesus turun. Dia harus menebus kita supaya kita berbahagia. Dia harus menyelamatkan kita supaya kita tidak dikuasai lagi oleh dosa. Karena firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut, tapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Amin. Amin. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang. Barang siapa yang datang kepadaku, firman Tuhan katakan, dia tidak akan kubuang. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, yang menerima Dia, diberikan Tuhan kuasa menjadi anak-anak Allah. Kalau kita percaya kepada Dia,
Kalau kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan berfirman, Yohanes 1 ayat 12, kita diberikannya kuasa menjadi anak-anak Allah. Apa artinya anak? Ahli waris. Ahli waris. Orang yang berhak masuk dalam kerajaan Allah. Itu sudah perkataan Tuhan. Hanya Yesus yang memberikan jaminan. Tidak ada yang lain. Amin, saudaraku. Karena Dia yang berfirman, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Amin, Bapak. Amin, Bapak Ibu, saudaraku. Amin. Nah, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Sukalah, carilah apa perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, apa perintah Tuhan dalam kehidupan rumah tangga? Apa perintah Tuhan? Ini kita masuk sekarang dalam kehidupan rumah tangga. Apa sih perintah Tuhan dalam kehidupan rumah tangga? Oh, ada. Ada perintah Tuhan. Itu sebabnya kita harus datang kepada Tuhan. Kalau kita mau berbahagia melakukan perintahnya, ya, kita akan diberkati. Nah, firman Tuhan mengatakan demikian. Bapak Ibu saudaraku sekalian, apa perintah Tuhan dalam kehidupan rumah tangga? Kehidupan suami istri. 1 Petrus 3, saya mau bacakan untuk kita semua. Haleluya. Saudara masih bersama saya, amin? 1 Petrus 3, mulai ayat 1, saya bacakan untuk kita. Demikian juga kamu, hai istri-istri. Nah, ini untuk istri-istri dulu ya. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Ya. Ayat 3. Perhiasanmu, maksudnya kepada istri ya, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Amin. Amin. Nah, firman Tuhan berkata untuk istri-istri, ya, tunduklah kepada suamimu. Itu udah perintah Tuhan. Itu firman Tuhan yang katakan. Amin. Amin. Istri-istri, amin, tunduk kepada suami. Tunduk kepada suami. Taat kepada suami, kalau Efesus bilang, Efesus 5. Tunduk kamu kepada suamimu, hai istri-istri. Tapi Pak, bagaimana saya mau tunduk? Dia kasar. Siapa suruh menikah dengan dia? Ya kan? Kalau sudah menikah, ya jalan terus. Tapi Pak, dia orangnya nggak romantis, bagaimana saya mau tunduk kepada dia? Oh, nggak bisa. Firman Tuhan berkata, kamu tunduk kepada suamimu. Tunduk kepada suami. Kamu harus tunduk kepada suami. Amin, Jessica. Amin. Iya, tunduklah kepada suamimu. Karena itu perintah Tuhan. Kalau kita mau berbahagia dan diberkati, lakukan perintah Tuhan. Seperti Mazmur 112 ayat 1 tadi mengatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Jangan gunakan semuanya untuk
Penampilan yang mewah-mewah, firman Tuhan bilang, perhiasanmu nggak usah pakai emas, nggak usah. Bukan itu yang menentukan kebahagiaanmu, bukan. Tapi manusia batinia yang dari dalam, kata firman Tuhan. Itulah yang perlu dihiasi, itulah yang perlu dibangun, manusia batinia itu. Amin. Sebab demikianlah ayat 5. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Mereka tunduk kepada suaminya. Pak, bagaimana saya mau tunduk kepada suami saya? Penghasilannya lebih sedikit daripada saya. Oh, nggak bisa. Kalau saudara, kalau ibu-ibu, kalau istri-istri mau jadi bos di rumah itu dan menyalahi aturan firman Tuhan. Jangan. Nanti suaminya pendek umurnya, Bapak Ibu. Kenapa? Kalau suami yang tunduk kepada istrinya, nanti umurnya bisa pendek. Betul, karena susah bernapas. Ya, ada istilah DKI kan? Di bawah ketiak istri. Saudara yang katakan kan? Ya, gimana dia mau bernapas? Ya, gitu. Nggak usah pun ada corona, udah susah dia bernapas, saudara sekalian. Ya, tunduk kepada suamimu. Istri tunduk kepada suamimu. Biar dia penghasilannya lebih sedikit, harus tunduk. Karena itu firman Tuhan yang katakan. Amin. Saya dulu gini ya, Ray sama Jessica, waktu saya masih di Bandung nih ya, ini kesaksian, kamu harus contoh yang baik-baiknya. Gaji istri saya, dia di perusahaan Jepang, saya di perusahaan nasional aja. Ini ada istri saya nih, tuh, kamu udah kenal kan? Di Moriuchi dulu di Bandung. Dia kerja di sana dulu. Gajinya jauh, setengah pun saya nggak sampai gaji dia. Tapi dia tunduk kepada saya. Bukan karena saya sok-sok gagah di rumah, bukan. Bukan saya tolak pinggang, kamu harus tunduk kepada saya. Oh, bukan begitu. Karena dia juga menyadari firman Tuhan. Lebih besar gajinya daripada saya, Jessica. Tapi dia harus tunduk kepada saya. Karena saya suaminya. Karena kami menikah diberkati oleh Tuhan, diteguhkan oleh Tuhan, dipersatukan oleh Tuhan, seperti kalian nanti sebentar lagi. Dia tunduk kepada saya. Akhirnya kami punya anak satu. Ya, saya berpikir bagaimana kalau ditinggalkan sama orang terus anak kami ini. Saya nggak suruh dia keluar dari pekerjaan, tapi dia punya inisiatif. Pak, aku keluar saja dari pekerjaan untuk menjaga anak-anak. Karena kami tahu bukan cuma satu anak kami nantinya, ya kan? Dia keluar dari pekerjaannya, dan saya yang bekerja. Tunduk pada suami. Amin. Seorang istri harus demikian. Nanti baca Amsal 31. Baca bagaimana seorang wanita. Nah, firman Tuhan bilang, ya, ayat 7. Ini untuk suami. Demikian juga kamu, hai suami-suami. Ini untuk suami ya, dengar bapak-bapak. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nah, firman Tuhan berkata demikian. Kita harus hidup bijaksana. Kalau Efesus bilang, kita harus mengasihi istri kita. Kasih istri kita. Jangan menuntut dia supaya tunduk kepada kita, tapi kita nggak mau mengasihi dia. Oh, nggak bisa, saudara sekalian. Nggak bisa, bapak-bapak. Kita harus mengasihi istri kita. Kita harus bijaksana dengan dia. Kita harus merawat dia. Kita harus menjaga dia.
Karena kalau tidak demikian, firman Tuhan yang katakan, kamu kalau tidak melakukannya, ini firman Tuhan bilang, supaya doamu jangan terhalang. Kenapa suami-suami kepala rumah tangga tidak merasa bahagia di rumah? Karena dia nggak menghormati istrinya. Ah Pak, aku nggak selingkuh kok Pak. Iya. Tapi kalau kita tidak menghormati istri kita, ya, kita tidak mengasihi dia, doa kita firman Tuhan bilang terhalang. Doa kita nggak didengar Tuhan. Itulah sebabnya bagaimanapun kita, bapak-bapak, banting tulang kerja, ya, banting tulang kerja, pulang malam, pulang pagi, gak ada kebahagiaan. Kenapa? Doa kita gak didengar Tuhan. Itu udah firman Tuhan yang bilang. Kita harus sayang kepada istri kita, mengasihi istri kita, menghormati dia. Karena ada bagian istri yaitu taat dan tunduk kepada suaminya. Bagian kita suami adalah menghormati dia, mengasihi dia, merawat dia, menjaga dia. Amin. Amin. Siap, Rey? Siap? Haleluya. Ya, harus demikian. Supaya doa kita tidak terhalang, kata firman Tuhan. Tidak terhalang. Suami-suami sering berkata demikian. Kenapa ya Pak? Saya sudah kerja keras, tapi saya nggak betah di rumah. Saya kerja keras, tapi anak-anak nggak tahu kemana-mana. Lakukan bagian kita, amin, supaya doa kita tidak terhalang. Demikian firman Tuhan. Maleaki 2. Ya, saya mau bacakan untuk kita. Sedikit lagi, amin. Maleaki 2. Ayat 13. Saya mulai ayat 13. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata. Ya, dia menghadap Tuhan sudah bercucuran air mata dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena Tuhan tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Ayat 14. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Ya, sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Bukan istri muda ya, mohon maaf ya. Firman Tuhan bilang istri masa mudamu. Ya, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi, jagalah dirimu. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian. Aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutup pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Ini firman Tuhan yang katakan. Bukan Daniel Sinaga yang katakan, Bapak Ibu. Amin. Jagalah dirimu, hai suami-suami, kata Tuhan. Jagalah dirimu. Jangan sampai engkau tidak setia kepada istri masa mudamu. Jaga dirimu. Jangan engkau sampai berkhianat. Firman Tuhan berkata, aku membenci perceraian. Itu sebabnya ketika engkau dipersatukan Tuhan, tidak ada kata-kata cerai. Itu bukan berasal daripada Tuhan. Jalani hidup bersama Tuhan. Menangkan suamimu, menangkan istrimu untuk datang kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Lebih baik saya terang-terangan menyampaikan firman Tuhan ini.
Lebih baik. Kenapa? Karena itulah modal kita. Modal kita menghadap Tuhan nantinya. Itulah modal kita menghadap Tuhan. Di mana kita mau mencari kebahagiaan rumah tangga? Di mana kita mau melihat anak cucu kita diberkati Tuhan? Kalau bukan di dalam Tuhan, kalau bukan hidup dalam perintahnya. Ingat, Tuhan membenci perceraian. Kalau engkau dan suamimu ada tidak enak, jangan sampai terucapkan kata-kata cerai. Tidak bisa, tidak bisa. Tuhan membenci perceraian. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh, tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Engkau jangan memisahkan dirimu dari suamimu, tidak bisa. Engkau dengan suami tidak boleh memisahkan dirimu dari istrimu, tidak bisa. Amin. Ayat terakhir saudaraku sekalian. Sudah hampir jam makan siang, ya. Matius 19 ayat terakhir. Matius 19 mulai ayat 5. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tidak boleh. Apa yang sudah dipersatukan Allah. Kalau engkau mengundang hamba Tuhan di sini berarti engkau ingin dipersatukan oleh Allah, benar nggak? Benar kan? Iya, tidak boleh dipisahkan oleh manusia lagi. Tanamkan itu dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita berbahagia dan diberkati. Itu janji Tuhan. Keduanya menjadi satu daging, kata Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Dipersatukan oleh Tuhan, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tidak boleh. Amin. Jalani hidup kalian berdua. Semua tantangan, rintangan hadapi bersama. Baik suka maupun duka. Amin. Jangan menyerah dalam hidup. Setia kepada Tuhan. Datang beribadah kepada Tuhan. Kalau ada pergumulan, masalah dalam rumah tangga, jangan lari kepada yang lain. Jangan lari kepada teman. Cari hamba Tuhan. Jangan kau bercerita kepada teman kerjamu. Jangan. Jangan kau curhat kepada iparmu atau siapapun. Nanti mereka lain pikirannya terhadap pasanganmu. Marah mereka jadi benci. Jangan. Cari hamba Tuhan. Tapi yang terutama adalah takutlah akan Tuhan. Tetaplah beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman Tuhan ini menjadi pedoman kita bersama dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Ya, tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih hamba-Mu telah menyampaikan isi hati-Mu, firman-Mu. Biarlah kami mengerti bahwa Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau Tuhan Juru Selamat, tidak ada yang lain. Engkau setelah mencurahkan darah-Mu untuk kami percaya Engkau mengasihi kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Teguhkan firman-Mu dalam nama Yesus. Hamba berdoa, haleluya, amin. Kita langsung pemberkatannya, penyembuhannya. Haleluya. Jessica, saya minta kalian berdiri berdua. Puji Tuhan. Bisa kabarnya?
Tes, satu dua, puji Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Sebelum engkau berdua diteguhkan, coba kalian saling berhadapan. Puji Tuhan. Sebelum pemasangan cincin ya. Sebagai hamba Tuhan, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya mau bertanya kepada engkau. Ya, Onirai Pahyupi Sandi, engkau sudah mendengar firman Tuhan. Saya mau bertanya, apakah engkau bersedia mengasihi dan menghormati Jessica Vanessa, merawat dia, setia kepada dia dalam suka dan duka? Engkau berjanji tidak akan menceraikan dia. Kalau engkau bersedia, katakanlah, ya, aku bersedia. Ya, aku bersedia. Puji Tuhan. Jessica Vanessa, engkau telah mendengar firman Tuhan. Seorang istri haruslah tunduk dan taat kepada suaminya. Bersama-sama engkau setia kepada dia, baik dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, miskin ataupun kaya, engkau tetap setia kepada suamimu. Apakah engkau bersedia? Bila bersedia, katakanlah, ya, aku bersedia. Puji Tuhan. Ada cincinnya? Omnirei Pahyupi Sandi. Mana cincin? Ya, cincin untuk wanita. Ya. Ucapkanlah janjimu kepada dia sendiri sambil kau memasangkan cincin itu sebagai tanda bukti janjimu kepada dia. Katakan, dalam nama Yesus aku berjanji. Dalam nama Yesus aku berjanji Akan menjaga engkau, Jessica Vanessa, seumur hidupku. Aku berjanji akan mengasihi engkau, merawat engkau dalam suka dan duka, sampai maut memisahkan kita, atau Tuhan Yesus datang kembali menjemput orang yang percaya. Amin. Kenakan cincin. Jessica Vanessa, katakanlah janjimu kepada dia secara pribadi, di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya, di hadapan hambanya. Katakanlah di hadapan Tuhan dan jemaatnya, aku, Jessica Vanessa, menerima engkau, Onirai Pahyupi Sandi, sebagai suamiku. Aku akan setia kepadamu, menghormati engkau, tunduk, taat kepada engkau sebagai suamiku, seperti yang Tuhan Yesus katakan. Dalam nama Yesus, sampai maut memisahkan kita, atau Tuhan Yesus datang kembali menjemput orang yang percaya. Kenakan cincin. Berlutut berdua. Berlutut berdua. Buka dulu sepatu kalau nggak bisa. Bisa. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, mari wakilnya atau orang tuanya bangkit berdiri. Kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari boleh angkat tangannya untuk mereka, memberkati mereka. Bapa, dalam nama Yesus yang berkuasa, kami memberkati Jessica dan Ray, Tuhan Yesus. Ray dan Jessica sebagai suami istri, Tuhanlah yang mempersatukan mereka. Tuhanlah yang menguasai mereka. Berkatilah mereka menjadi suami istri. Mereka bukan lagi dua, tetapi menjadi satu. Dalam nama Yesus, Engkaulah yang mempersatukan mereka. Jagailah hidup mereka dalam nama Yesus yang berkuasa. Kami memberkati mereka, hamba memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Menumpangkan tangan atas mereka. Persatuan, kesatuan yang daripada Tuhan terjadi atas hidup mereka. Mereka bukan lagi dua tetapi satu. Kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan tercurahlah bagi mereka. Engkau yang sudah memulihkan mereka, Engkau juga yang tetap menuntun hidup mereka. Hamba berdoa berkati mereka, berikan mereka rezeki, berkati keturunan mereka ya Tuhan. Jagai hidup nikah mereka, jagai nikah mereka Tuhan. Mulai hari ini mereka takut akan Tuhan, menjaga satu dengan yang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka menghormati Tuhan, untuk menghormati firman-Mu, menghormati perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, diberkatilah mereka ya Bapa, diberkatilah mereka. Berikan mereka berkat-Mu, berikan mereka kebahagiaan yang daripada Engkau. Seperti firman-Mu katakan, tolong mereka untuk hidup dalam firman-Mu. Berikan mereka terus hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Dalam nama Yesus, diberkatilah Engkau, Onirai Pahyupi Sandi, dan Engkau Jessica Vanessa. Jadilah Engkau suami istri yang diberkati Tuhan, yang takut akan Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan turun atas Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, darah Yesus membungkus Engkau, darah Yesus yang telah tercurah di kayu salib itu, kiranya mempersatukan Engkau, memberkati Engkau. Tuhanlah yang menjadi Bapa-Mu, Tuhanlah yang menjadi sandaran-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Silakan Pak Ketua. Haleluya. Silakan tetap berhadapan, silakan. Buka cadarnya, buka cadarnya. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang Pak kasihlah ciuman pernikahan untuk istrimu. Ya. Ayo kita perhatikan sama-sama. Kasih ciuman bagi istrimu. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Jessica, aduh, ciumlah suamimu. Jangan kau malu-malu, sekarang dia udah suamimu. Haleluya, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Haleluya.